Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, tetap kuat dan semangat belajarnya. Nah, untuk pembelajaran agama hari ini, kalian jangan lupa untuk sholat duha dan mengaji dulu di rumah ya, biar semua kegiatan pada hari ini diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Oh iya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita baca doa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Jangan lupa, meskipun Bu Ila nggak bisa lihat kalian tetap baca doa di rumah ya, karena Allah selalu tahu apa yang kita lakukan. Oke, sekarang kita mulai pembelajaran agama pada pagi hari ini. Selamat belajar. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Karena tema hari ini mengenal nama Allah, berarti kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, tahukah kalian apa itu Asmaul Husna? Ayo, masih ingat enggak dengan pelajaran kelas 4 dulu? Apa ya Asmaul Husna? Iya, pintar. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Dan jumlah Asmaul Husna ada 99. Jadi Allah itu punya nama-nama yang baik yang berjumlah 99. Kalian harus ingat ya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Sudah ingat? Pintar. Lanjut. Nah, pada hari ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Mumits. Al-Mumits artinya Allah Maha Mematikan. Setiap yang bernyawa pasti mati, atau setiap yang hidup, semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Hidup dan mati adalah ketetapan Allah yang harus diterima sebagai takdirnya. Jadi semua kehidupan dan kematian itu merupakan takdir Allah atau ketetapan Allah. Kita harus memanfaatkan hidup kita dengan baik dengan cara selalu beriman dan beramal soleh. Jadi selama kita masih hidup, kita harus selalu berbuat baik dan beriman kepada Allah. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping ya. Gambar tersebut adalah proses kehidupan manusia, mulai dari bayi, bisa duduk, merangkak, berjalan, sampai tua, kembali sakit, dan sampai akhirnya mati. Jadi setiap kehidupan itu pasti akan mati. Tidak hanya manusia, tumbuhan, hewan, semuanya juga akan mati. Karena semua yang hidup pasti akhirnya akan mati. Oleh karena itu, selama kita masih hidup, kita harus selalu berbuat baik dan memanfaatkan hidup kita dengan baik pula. Selanjutnya, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Maha Hidup. Allah adalah zat yang memberi hidup atau nyawa dan rizki setiap makhluk. Allah adalah zat yang kekal dan tidak berkesudahan. Jadi Allah itu tidak ada akhirnya, karena Allah itu mempunyai sifat yang kekal, maha hidup, tidak akan mati. Kalau kita makhluknya, manusia, tumbuhan, hewan, kita bisa mati, tapi Allah tidak akan mati karena Allah memiliki sifat Al-Hayyu atau maha hidup. Allah adalah penyebab hidup semua makhluk. Kita harus bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan Allah kepada kita.
dengan cara selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau kita beriman kepada sifat Al-Hayyu Allah, maka kita harus selalu bersyukur atas kehidupan yang telah diberikan Allah, yaitu dengan cara selalu menjalankan perintahnya seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik. Itu kan juga termasuk perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Apa saja larangan Allah? Termasuk bohong atau melawan orang tua, melawan guru, bersikap tidak baik kepada orang lain, itu juga termasuk larangan-larangan Allah. Nah, kalian perhatikan gambar di samping, ada tumbuhan. Tumbuhan itu bisa hidup meskipun di tempat yang tidak memungkinkan, ya, seperti jalan yang beraspal, tapi tumbuhan itu bisa hidup padahal bukan di tanah, ya, tanahnya sudah tertimpa aspal, tapi tumbuhan itu masih bisa hidup. Itu kenapa? Karena Allah yang memberi kehidupan. Oleh karena itu Allah adalah zat yang memberi kehidupan dan rezeki setiap makhluknya. Kita sebagai makhluknya, sebagai manusia, harus selalu beriman kepada Allah. Nah, selanjutnya Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Maksudnya apa? Apa sih Allah Maha berdiri sendiri itu? Yaitu Allah adalah zat yang tidak membutuhkan siapapun dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Allah bisa dengan sendiri mengatur semua makhluknya, menciptakan dan mengaturnya. Kalian lihat makhluk Allah di alam semesta ini itu sangat banyak sekali, bukan hanya kita manusia, hewan, tumbuhan, bukan hanya itu, tapi ada udara, ada tanah, ada langit, ada bumi, dan semua yang ada di alam semesta ini merupakan makhluknya. Bahkan yang tidak terlihat pun juga termasuk makhluknya, seperti jin, malaikat, setan, iblis, itu juga termasuk makhluknya. Tapi Allah tidak pernah membutuhkan bantuan siapapun dalam mengatur dan menciptakan makhluknya. Itu artinya Allah adalah Maha berdiri sendiri. Sedangkan makhluk Allah hidup dengan saling memberi, menerima, saling membutuhkan, dan saling memanfaatkan. Seperti kita manusia, kita saling memberi, saling menerima bantuan karena kita tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan orang lain, dan saling memanfaatkan. Memanfaatkan siapa? Bukan hanya memanfaatkan manusia, tetapi juga memanfaatkan lingkungan di sekitar kita. Seperti kita butuh tumbuhan, butuh hewan untuk makan, kita juga butuh udara untuk hidup, kita juga butuh tanah atau butuh bumi sebagai tempat tinggal kita. Jadi kita itu bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri, tapi kita adalah makhluk yang masih membutuhkan atas kekuasaan Allah. Jadi tidak ada yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain kecuali Allah. Oleh karena itu Allah memiliki sifat Al-Qayyum atau Maha berdiri sendiri. Nah, selanjutnya Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Allah itu tunggal yang tetap sendiri dan tidak ada sekutu baginya. Dalam surat Al-Ikhlas dijelaskan bahwa Allah itu Esa atau satu. Kalian tahu surat Al-Ikhlas? Pasti tahu dong, kan surat yang paling mudah atau surat yang sudah sering kita baca sejak kita masih kecil. Coba gimana sih bacanya surat Al-Ikhlas? Udah ingat belum surat Al-Ikhlas itu yang mana? Oke, kita baca bersama dulu surat Al-Ikhlasnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu dia surat Al-Ikhlas yang diawali dengan ayat Qul huwallahu ahad. Nah, dari ayat pertama saja kita sudah tahu ada Asmaul Husna, yaitu Ahad, yang artinya Esa atau Allah Maha Esa atau hanya satu. Dalam surat Al-Ikhlas juga dijelaskan bahwa Allah tidak beranak juga tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakkan atau dilahirkan. Jadi Allah itu ada sebelum semuanya ini tercipta, dan tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamai kekuasaan Allah. Karena apa? Karena Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang kekuatan dan kekuasaannya melebihi dari kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu kita harus selalu beriman kepada Allah dan yakin hanya kepada Allah bahwa Allah itu Maha Esa. Oke, sekarang ayo kita berlatih. Siap? Pasti siap dong. Nah, silakan kalian tulis soal-soal di bawah ini di buku agama. Jangan lupa di screenshot dulu biar kalian tidak lupa untuk mengerjakannya. Sudah di screenshot? 1, 2, 3. Sudah. Yang pertama, tulislah 3 perilaku yang menunjukkan bahwa kita beriman kepada sifat Al-Mumit Allah. Jadi kalau kita beriman bahwa Allah itu Maha mematikan, apa sih tindakan yang harus kita lakukan itu? Itu namanya 3 perilaku yang menunjukkan kita beriman. Yang kedua, sebutkan 2 bukti bahwa Allah memiliki sifat Al-Hayyu. Apa sih buktinya bahwa Allah itu adalah maha hidup? Apa buktinya? Kalian harus cari tahu apa buktinya. Yang ketiga, bagaimana cara kalian meneladani sifat Al-Qayyum Allah? Nah, gimana sih kita bisa mencontoh bahwa Allah itu berdiri, maha berdiri sendiri? Apa yang bisa kita lakukan agar kita juga bisa mampu memiliki sifat yang berdiri sendiri seperti itu? Yang keempat, tulislah 2 contoh perilaku yang menunjukkan meneladani sifat Al-Ahad. Jadi 2 contoh perilaku yang menunjukkan meneladani sifat Al-Ahad. Ahad itu apa? 1, berarti apa saja contohnya kalian bisa cari tahu di buku paket, atau kalian juga bisa belajar di mencarinya lewat di internet juga bisa. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian dan kita semua, dan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.